Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat, kuat, dan semangat. Perkenalkan, nama saya Ibu Mayang Sari yang akan mengisi KBM pada hari ini. Tidak kenal, maka tidak sayang. KBM kita pada hari Selasa 20 Oktober 2020 yaitu tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajaran 1. Setelah membaca cerita, siswa mampu menemukan sifat-sifat tokoh dan membandingkan dengan perinci. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu menyampaikan pendapatnya mengenai sifat tokoh yang patut dicontoh, baik secara lisan maupun tulisan dengan sistematis. Ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu membuat rencana kegiatan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam di sekitar mereka dengan perinci. Keempat, setelah memilih cerita, siswa mampu mempraktekkan kegiatan menjaga kelestarian alam dan menuliskan laporan dengan perinci. Warisan budaya Indonesia yang dikenal dunia tidak hanya batik. Di bidang olahraga, pencaksilat juga merupakan warisan budaya yang mendunia. Tahukah kamu pesilat Indonesia? Warisan budaya Indonesia. Nah, ini ada beberapa contoh warisan budaya Indonesia yang sudah mendunia dan diakui oleh UNESCO. 1. Batik. 2. Pencaksilat. Ketiga, teater wayang kulit. Keempat, angklung. Dan kelima, tari Bali. Perhatikan cerita di bawah ini. Di bawah ini ada cerita pencaksilat yang berasal dari Indonesia, yaitu Iko Uwais. Iko Uwais adalah salah satu atlet silat Indonesia. Ia telah menekuni dunia silat lebih dari 10 tahun. Iko Uwais berhasil menduduki urutan ketiga dalam gelaran turnamen silat Provinsi Jakarta 2003. 2 tahun kemudian, ia berhasil menjadi juara. Iko adalah juara di kejuaraan silat nasional kategori demonstrasi. Iko beberapa kali mengikuti kegiatan pencaksilat di luar negeri seperti di Inggris, Rusia, Laos, Kamboja, dan Prancis. Pencaksilat merupakan seni bela diri bangsa Indonesia. Hampir tiap daerah di Nusantara memiliki tokoh pendekar silat kebanggaan. Pencaksilat memiliki gerakan unik yang mengalir dari koreografi layaknya tarian. Dalam tiap gerakan juga terkandung filosofi. Hal ini membuat pencaksilat menjadi salah satu 5 bela diri yang menarik minat dunia. Sebagai generasi penerus, kamu punya tanggung jawab untuk melestarikan pencaksilat. Salah satu caranya adalah dengan mempelajarinya. Kemarin kamu sudah belajar tentang pentingnya bekerja. Bacalah cerita tentang semut dan belalang. Cerita ini memberikan contoh akibat seseorang tidak mau bekerja. Belalang dan semut. Di tengah hutan, hiduplah seekor semut yang sangat rajin. Setiap hari, semut itu selalu bekerja, mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung. Teriknya matahari dan derasnya air hujan tidak mengurangi semangat sang semut untuk mengumpulkan makanan. Dengan bersusah payah, sang semut bekerja keras untuk membawa makanan yang kemudian dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbung rumahnya. Pada suatu hari, ketika sedang bekerja, sang semut bertemu dengan seekor belalang yang sedang asik berjemur sambil bermalas-malasan. "Hai Mut, kamu sedang apa?" tanya belalang. "Aku sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin," jawab semut. "Ah, buat apa kamu melakukannya sekarang? Musim dingin masih lama, lebih baik kita bermalas-malasan dahulu," kata belalang lagi. Sang semut tidak mempedulikan belalang, ia tetap bekerja mengumpulkan makanan yang dijumpainya. Demikianlah sepanjang hari sang semut sibuk bekerja, sementara sang belalang bermalas-malasan. Akhirnya musim dingin tiba. Sang semut yang rajin itu duduk dengan nyaman di dalam rumahnya yang hangat. Ia menikmati makanannya yang berlimpah. Belalang termenung sedih di rumahnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun.
Sang belalang hampir mati kelaparan. Sang semut datang dan memberinya makanan. Sejak saat itu, sang belalang rajin bekerja mengumpulkan makanannya seperti sang semut. Tulislah pendapatmu tentang sikap yang diperlihatkan oleh semut dan belalang. Pendapatku tentang sikap semut. Sangat suka sekali dengan sikap yang dimiliki semut yang rajin bekerja untuk mengumpulkan makanan serta menyimpannya di dalam lumbung untuk persiapan musim dingin dan tidak mau mengikuti ajakan belalang untuk bermalas-malasan. Belalang memiliki sikap yang kurang baik, yaitu suka bermalas-malasan sehingga pada musim dingin tiba belalang kekurangan makanan. Sikap yang perlu dicontoh yaitu rajin bekerja dan suka menolong yang sedang kesusahan. Tugas pecinta lingkungan ini adalah menjaga lingkungan dari perusakan dan pencemaran akibat ulah manusia. Kamu dapat menjadi bagian dari mereka yang peduli terhadap lingkungan. Buatlah rencana kegiatan agar supaya sumber daya alam di sekitarmu terjaga. Pilihlah paling sedikit 2 sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Rencanakanlah 3 kegiatan untuk menjaganya. Isilah tabel di bawah ini. Terdapat 3 kolom. Kolom pertama yaitu sumber daya alam, dan yang kedua adalah rencana kegiatan, dan yang ketiga adalah alat yang dibutuhkan. 1. Sungai. Rencana kegiatannya yaitu 1. Tidak membuang sampah ke dalam sungai. 2. Membatasi daerah pemancingan. 3. Menanam pohon. Alat yang diperlukan adalah sapu, tempat sampah, plastik sampah, cangkul, dan bibit pohon. Kedua, sumur. Rencana kegiatannya yaitu 1. Membersihkan bagian sumur yang bisa dijangkau. 2. Mencabut rumput dan lumut. 3. Membersihkan bak mandi. Alat yang dibutuhkan yaitu yang pertama ada sapu, keranjang sampah, sikat, dan sabun. Pilihlah salah satu kegiatan yang memungkinkan bagi kamu untuk melakukannya. Tulislah laporanmu. Laporan harus memuat 2 sumber daya alam yang dipilih, kegiatan untuk menjaganya, alat yang dibutuhkan, dan rencana selanjutnya. Nah, Ibu memberikan contoh laporan yang bisa jadikan sebagai contoh, dan kalian menulis laporanmu di buku tugas kalian masing-masing dengan mencari sumber daya alam yang lainnya. Berikut ini contoh laporan. Terdapat kegiatan, membersihkan sumur, tujuan kegiatan, alat-alat yang diperlukan, langkah-langkah kerja, serta rencana selanjutnya. Itu merupakan contoh laporan. Nah, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu tulislah laporanmu. Kalian tulis di buku tugas kalian masing-masing, terdapat pada halaman 27. Seperti yang sudah Ibu contohkan di sebelumnya, yaitu contoh laporan. Anak-anakku semua, Ibu cukupkan sekian KBM pada hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah, tetap menjaga kesehatan. Sampai berjumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.